tiga level tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Level yang pertama, ini level yang tertinggi kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan tangannya. Ini level tertinggi. Ini siapa yang berhak merubah? Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan wilayah kekuasaan dan dia punya kekuatan dan kemampuan untuk merubahnya. Level yang paling rendah itu keluarga. Ya. Keluarga ini wilayah kekuasaan kita. Kita sebagai suami, kita sebagai ayah. Kita sebagai pemimpin di situ. Maka level kita bukan level ataful iman, bukan levelnya level hati, tapi level kita sudah power, kekuatan. Ya, kenapa gitu? Karena kita ini sebagai ayah, sebagai suami kita punya power. Jangan kemudian, Ustadz, ana tidak mampu merubah istri ana. Loh kenapa? Karena kata Nabi ataful iman, saya cuma mengingkari hati Ustadz. Loh, bukan ini letaknya. Ya, bukan di sini ataful iman letaknya, bukan di sini. Antum punya power, antum punya kekuatan, maka rubahlah kemungkaran dalam keluarga dengan tangan kita. Contoh, ada istri nih, punya istri, keluar rumah pakai gincu, ya, kemudian pakai eyeshadow, pakai eyeliner, ya, pakai apa wes jenenge iki wes, popor dan lain sebagainya sampai beluk, ya. Keluar rumah, kita sebagai suami cuma diem, ya. Wala negur, masa kayak begitu saya keluar rumah. Dalam Islam tidak boleh kayak gitu. Itu termasuk tabarruj, bersolek. Nah, diingatkan kan? Nah, kemudian ketika istri masih tetap ya pakai power lah. Nek ndak nurut, nah, pilih salah satu. Tetap hidup bersama denganku, kita sama-sama menjalani kehidupan sampai ke surga atau berhenti sampai sini. Nah, itu namanya power, Pak. Ya. Lihat anak putri kita goncengan sama lelaki, ini bukan suaminya, bukan pamannya, bukan saudaranya. Kok kita diem saja? Ya. Seolah-olah kita ini mengizinkan keluarga kita melakukan seperti itu. Ya. Ini power kita di mana, kekuatan kita? Ya. Lihat keluarga nyetel musik, ya. Padahal kita tahu hukumnya musik. Lihat keluarga pajang-pajang gambar-gambar binatang, manusia di dalam rumah, kita cuma diam saja, bahkan kita mengaminkan. Duh ini, ya, ini level kekuatan kita ada di sini nih, power kita. Maka harus dirubah dengan kekuatan tangan, tidak bisa dirubah dengan ataful iman, selemah-lemah iman, tidak bisa. Ya. Dalam lingkup yang lebih besar lagi, lingkup RT, ya Pak RT, RW ya Pak RW, kemudian desa kelurahan adalah Pak Lurah. Sampai level yang paling tinggi negara adalah presiden dengan kekuatan aparat keamanannya untuk merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Nah, ini baru level yang tertinggi, ya. Kemudian fa illam yastati' fa bilisani. Ini level yang kedua. Kalau kamu tidak mampu, maka rubahlah dengan lisanmu, ya. Kalau ini levelnya bisa levelnya para dai bisa, ya, atau mungkin levelnya orang-orang yang memang diberikan kemampuan oleh Allah untuk melakukan argumentasi kepada seseorang misalkan untuk merubah kemungkaran. Nah, ini level yang kedua, ya. Level yang paling tiga, fa illam yastati, yang paling rendah, fa biqalbi, maka rubahlah dengan hati. Nah, ini perlu kita berikan catatan, merubah dengan hati itu bukan hanya sekedar diem terus kemudian tapi hati mengingkari, tidak sekedar itu. Merubah kemungkaran dengan hati itu adalah kita tidak menghadiri acara-acara yang di dalamnya ada kemungkaran, ada pelanggaran terhadap sunnah. Itu namanya mengingkari dengan hati. Contoh, di sana ada majelis minuman keras, majelis narkoba. Antum sudah tahu kan hukumnya minuman keras, hukumnya narkoba. Iya, anak sudah tahu itu haram, itu dosa besar. Tapi anak nggak ikut minum, nggak ikut mengkonsumsi narkoba. Iya, kamu di sana kan? Iya, anak di sana. Maka kata Allah, ketika kita ini berada di satu majelis kemungkaran, meskipun kita nggak ikut, ya, maka sama artinya dengan kita ini minum dan mengkonsumsi narkoba. Dalam hukum positif aja, kepolisian atau mungkin Satpol PP, ketika melakukan razia terhadap kemaksiatan dan lain sebagainya, antum ada di sana, antum tidak minum, antum tidak mengkonsumsi narkoba. Kira-kira ikut dibawa polisi apa dibiarkan pergi? Ikut dibawa sama polisi, diinterogasi, dijadikan saksi dan sebagainya. Mungkin kita jadi tersangka juga, ya. Padahal kita tidak minum, nggak ngapa-ngapain, cuma menemani tok, ya. Persahabatan lah, pertemanan, meskipun saya tidak ikut, tidak apa-apa sudah. Ya. Ini pengingkaran bukan ataful iman, ya. Ini antum sama saja dengan kita membiarkan kemungkaran tersebut, ya. Nah, ketika ada acara, ya, yang di sana ada acara kegiatan yang tidak sesuai dengan sunnah, ya, bentuk pengingkarannya, antum jangan di situ, ya. Antum diundang, ya, sudah tahu nih, oh ini acaranya nggak sesuai sunnah nih, karena ada ini. Maka sebagai pengingkaran hati kita, ataful iman kita, jangan datang ke acara tersebut. Nggak enak Ustadz, itu tetangga baik anak, itu sahabat peleknya anak, ya, wes koyok dulur, tak, masih koyok dulur. Itu kemungkaran di dalamnya, ya.
Maka kita punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dengan segala potensi yang kita miliki, meskipun dengan cara pengingkaran dengan hati. Pengingkaran dengan hati adalah kita tidak menghadiri acara tersebut. Ya. Nah, itu kaum muslimin sekalian, ya, 3 level tingkatan seseorang di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga ini, semua umat Islam wajib tanpa kecuali. Kalau 1 dan 2, ini hukumnya fardhu kifayah. Artinya hanya orang-orang tertentu saja yang punya wewenang untuk melakukan perubahan kemungkaran. Tapi kalau sudah level yang ketiga, ya, semua umat Islam hukumnya adalah fardhu ain. Merubah kemungkaran dengan hati, dengan tidak ikut serta di acara yang isinya adalah kemungkaran atau yang tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini.